Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah lillahi ta'ala wa ila hadratin nabiyil Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i aba'i wa ummahati wa dhurriyyati wa qarabati wa ikhwani minal anbiya'i wal mursalin wa ali kulli wa ashabi kulli ajma'in wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaikhul lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته ولكل هول من الأحوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ولن يضيق رسول الله جاهك به بالكريم وتجلى باسم منتقم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. وأذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمنهل ومنسجم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والعلم والكرم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى جميع وحي آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمين في الدين، خصوصا مؤلف هذا الكتاب الأحمد الشيخ محمد ناوي بن عمر البدني الجاوي، وإلى الشيخ محمد حسبوه بن سليمان وصولهم وفروعهم وذريتهم، أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة، وأن الله تعالى يعيش علينا من بركاتهم وعلومهم وكرامتهم وشفاعتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. شيخ الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Dari mana kalian?
halaman 7 paling atas, paragraf baru. Wa ayyam taqidah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa ayya'taqida, wa ayya'taqida, dan wajib beri'tiqad anna nabiyana, bahwasanya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam Arabiyyun, adalah bangsa Arab, adalah bangsa Arab. Quraisyun, yang berasal dari suku Quraisy. Wa huwa, dan beliau, Muhammadun, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ibnu Abdillah bin Abdullah ibni Abdul Muttalib, putra Abdul Muttalib, ibni Hashimin, putra Hashim, bin Abd Manaf bin Qusay bin Kilab, ibni Murrata bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik, ibni Nadr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah, ibni Ilyas bin Mudar bin Nizar, ibni Ma'ad bin Adnan. Titik. Wa ummuhu, dan ibunya Aminatu, yaitu Sayyidah Aminah bintu Wahbin, putri dari Sayyid Wahab. Wahab ibni Abdi Manafin, putra dari Abdu Manaf, ibni Zuhrata bin Zuhroh, ibni Kilabin bin Kilab. Wa annahu, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu abyadu, berkulit putih, musyarrabun, bercampur, bihumratin, dengan kemerah-merahan. Wa annahu, dan bahwasanya Nabi Muhammad itu khatamul anbiya'i, penutup para nabi, wal mursalina, dan para rasul. Wa annahu, dan bahwasanya beliau wulida, dilahirkan, di Makkah, di kota Makkah, wa bu'itha biha, wa bu'itha, dan diutus, biha, di kota Mekah, wa hajar, dan hijrah, ilal Madinati, ke kota Madinah, al munawwarati, yang dilimpahi cahaya, dilimpahkan cahaya. Ba'dal Isra'i, setelah Isra Mi'raj. Wa mata, dan beliau wafat, biha, di kota Madinah. Wa dufina, dan dikuburkan, biha, di kota Madinah, fi baiti Aisyah radhiyallahu anha, di rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Wa anna syari'atahu, dan bahwa syariatnya Nabi itu nasakhat, merusak atau menggantikan, jami'asy syara'i, semua syariat as-sabiqati, yang mendahului, alaiha, atasnya. Wa tabqa, dan kekal,
mustamirratan, terus menerus, ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin jamaah sekalian, yang pertama puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermuajahah, bertemu kembali dalam rangka kita melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan niat kita dari rumah, hadirnya kita di majelis ta'lim ini Allah catat sebagai amal soleh. Allah berikan kita pahala yang berlipat ganda dan ilmu yang bermanfaat di dunia wal dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa berlimpah curahkan kehadiran bagi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, hadirin jamaah sekalian, sekarang kita membahas sedikit tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Membahas tentang Nabi itu akan selalu banyak keterangan-keterangan baru yang sebelumnya tidak pernah kita dengar. Karena sepanjang apapun, sedetail apapun kita membahas tentang kehidupan Nabi, itu tidak akan pernah bisa kita mengulas secara menyeluruh, ya, karena begitu agungnya beliau sehingga ulama-ulama banyak sekali mengungkapkan bahwa tidak ada kata-kata yang pantas, yang layak untuk disandingkan dengan beliau, saking agungnya beliau. Nah, pada malam ini kita insya Allah sedikit akan mengulang kembali pengetahuan yang dulu pernah kita pelajari dari guru-guru kita mengenai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ayya'taqida anna nabiyyana sallallahu alaihi wasallam arabiyyun. Kita wajib mengi'tiqadi, wajib meyakini dengan sepenuh hati bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang Arab. Orang Arab. Bukan orang Betawi. Bukan orang Jawa, Kalimantan, Sumatera dan daerah-daerah lain. Tapi beliau itu orang Arab. Terutusnya Nabi Muhammad itu berasal dari bangsa Arab, menjadikan bangsa Arab itu bangsa yang mulia. Padahal sebelumnya segala macam jenis kejahiliahan, kemaksiatan semua ada di Arab. Kata Nabi, aku mencintai Arab karena 3 hal. Yang pertama, karena aku orang Arab, kata Nabi. Yang kedua, karena Al-Quran kalamullah itu berbahasa Arab. Dan yang ketiga, karena bahasa penduduk surga itu bahasa Arab. Jadi kita enggak harus bahasa Arab sebenarnya, Pak. Iya, karena umat Nabi itu pasti masuk surga. Di sini gak bisa bahasa Arab, kan di surga tentu kita bisa bahasa Arab. Jadi kesadaran belajar bahasa Arab ribet. Belajar nahu, belajar sorok. Padahal kita ujung-ujungnya bisa-bisa juga. Kemudian Quraisyun, berasal dari suku Quraisy. Quraisy itu nama salah satu dari datuk Nabi Muhammad. Namanya Fihr. Ada tuh Fihr itu mana ya? Ka'b bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrin wasmuhu
Quraisy. Kalau di Maulid Ghazali gitu ya. Fihr itu nama lainnya adalah Quraisy. Berarti ketika disebut bahwa Nabi Muhammad itu adalah suku Quraisy, berarti beliau berasal dari garis keturunan melalui jalur Sayyid Fihr. Fihr itu nama aslinya, Fihr nama aslinya, Quraisy nama julukannya. Sama seperti ketika mengatakan Bani Israel. Israel itu kan nama lain dari Nabi Yakub. Kalau disebut Bani Israel, berarti sekelompok kaum, sekelompok umat yang semuanya itu keturunan Nabi Yakub. Berarti kalau kita sebut kaum Quraisy, berarti sebuah kaum yang semuanya garis keturunannya itu berasal dari Sayyid Fihr, ya, Fihr bin Malik. Dan Quraisy ini merupakan suku terbesar. Artinya orang-orang yang memiliki jalur keturunan sampai kepada Sayyid Fihr itu merupakan orang-orang mayoritas dibandingkan dengan suku-suku yang lain. Makanya kalau suku Quraisy itu suku yang paling kuat, suku yang paling banyak, mayoritas orangnya banyak, kuat-kuat juga. Karena pada waktu itu bangsa Arab punya kebiasaan suka berperang. Kalau berperang pasti ngandelin orang laki-laki. Zaman jahiliyah kalau punya anak perempuan itu dianggap sebuah aib, sebuah celah, cacat. Karena apa? Karena anak perempuan kata mereka nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa megang pedang, nggak bisa berantem, seperti itu. Beliau wahwa Muhammad bin Abdullah adalah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bin Abdullah. Sayyid Abdullah bin Abdul Muttalib, bukan Muttalib yang tasdid, bukan lamnya tapi toknya. Abdul Muttalib. Abdul Muttalib nama samaran, nama aslinya Syaibatul Hamdi. Syaibatul Ham nama aslinya. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim nama aslinya Amr. Amr bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nabr bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas. Ilyas ini datuk Nabi yang pertama kali mempersembahkan hewan sembelihan di pelataran Ka'bah. Orang yang pertama kali nyembelih hewan kurban di tanah Ka'bah, dan dagingnya dihadiahkan kepada orang-orang fakir miskin. Ilyas bin Mudor bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Dan sampai situ semua ahli sejarah nasab sepakat bahwa yang tidak ada perselisihan adalah bahwa nasab Nabi Muhammad sampai dengan Sayyid Adnan. Dan sampai situ. Wal ijma'u mun'aqidun ala hadzal nasabi ila Adnan. Yang disepakati udah sampai Adnan doang. Sayyid Adnan bin siapa? Nah, mulai itu pecah. Banyak versi. Ada yang bilang Sayyid Adnan bin Fulan, ada yang bilang bin Fulan. Walaysa fima ba'dahu ila Adam tariqun sahihun fima yuqal. Setelah Sayyid Adnan sampai dengan Nabi Adam, itu tidak ada lagi jalur yang sahih, jalur yang benar yang bisa kita nukil sebagai patokan. Artinya setelah Sayyid Adnan ini, itu kata
Syekh Nawawi Banten itu jalurnya berbeda-beda, dan antara satu jalur dengan jalur lain saling menyalahkan. Maka ini disepakati supaya sampai dengan Sayyid Adnan. Fala tajibu ma'rifatu ma ba'da Adnan bila khilaf. Maka mengetahui jalur Nabi Muhammad dari setelah Sayyid Adnan sampai dengan Nabi Adam itu nggak wajib. Bahkan Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Beliau ingkar, menolak orang-orang yang mencoba untuk mengurut-urutkan nasab Nabi sampai dengan Nabi Adam. Orang-orang yang berusaha untuk ngurut-ngurutin nasab Nabi, Adnan bin Fulan, Fulan bin Fulan bin Fulan, terus sampai dengan Nabi Adam, itu oleh Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i, itu diingkari, ditolak mentah-mentah. Apa benar itu? Karena disepakati oleh ulama sampai dengan Sayyid Adnan. Dan bahkan beliau memakruhkan nasab-nasab para nabi sampai dengan Nabi Adam. Misalnya dibilang Ibrahim bin Fulan, Fulan bin Fulan bin Fulan, terus sampai dengan Nabi Adam. Itu kan nasab Nabi Ibrahim, bukan nasab Nabi Muhammad. Kata beliau, kalau untuk nabi-nabi lain hukumnya makruh. Ya, makanya kita cuma diwajibkan untuk mengenal sampai dengan Sayyid Adnan saja. Cuma yang jadi masalah kenapa yang dibahas kakek-kakeknya mulu, neneknya enggak, gitu. Neneknya Nabi siapa? Ada yang tahu? Neneknya Nabi, kakeknya Nabi, Abdul Muttalib dari jalur bapak. Kalau dari jalur ibu, Amr. lanjut ya. Wa ummuhu Aminatu, ibunya Nabi yaitu Sayyidah Aminah. Aminah putri siapa? Bintu Wahb binti Wahab. Hanya disebut binti Wahab. Berarti kakek Nabi dari jalur ibu yaitu Wahab. Wahab bin siapa? Bin Abdul Manaf, bin Abdul Manaf. Tapi Abdul Manaf ini bukan Abdul Manaf yang tadi disebut bin Kilab. Nah, Kilab ini baru nyambung nih. Nyambung. Jadi jalur nasab Nabi dari jalur bapak dan jalur ibu itu nyambungnya ketemunya di Kilab. Bahkan kalau diurut-urutin, nasab ibunya Nabi lebih tinggi ketimbang nasab bapaknya Nabi. Kalau diurut-urutin, harusnya bapaknya Nabi manggil encing sama ibunya Nabi. Manggil encing harusnya. Karena jalurnya lebih dekat ibunya Nabi ke Sayyid Kilab. Ya, berarti kalau kakek Nabi dari jalur bapak Abdul Muttalib, dari jalur ibu Wahab bin Abdul Manaf. Nah, kakeknya Nabi, neneknya Nabi nggak tahu. Iya, saya juga dulu pernah ditanya di pesantren. Saya lagi ngajar ginian juga sama. Cuman ngajar madrasah diniyah, campur tuh ada laki ada perempuan, umur SMP. Selesai saya bahas sampai dengan Sayyid Adnan, ada satu anak yang kritis. Dia nanya, Pak, itu kok dari tadi yang ngomong kakeknya mulu, emang neneknya Nabi siapa sih namanya? Saya udah kayak tahu ya, saya diam aja. Saya diam-diam, saya mikir nih gimana caranya nih dia bisa menjawab nih. Saya tanya balik, ada di antara sekian banyak di kelas ini yang tahu siapa nama neneknya Nabi? Gak ada yang bisa jawab. Ya anak SMP, ya kita aja yang tua kadang-kadang nggak tahu. Diam semua. Karena diam semua, saya pura-pura marah. Saya gebrak meja, gimana sih kalian?
Ngaku umatnya Nabi, namanya Nabi nggak tahu, dan saya juga nggak tahu. Nah, makanya diam semua. Saya kira sudah selesai kali. Ternyata tuh bocah masih penasaran, nanya lagi. Jadi siapa ini Pak? Nama neneknya Pak? Iya. Akhirnya saya bilang, kita catat buka buku masing-masing. Begitu semua pada pegang alat tulis, nama nenek Nabi itu adalah Nyonya Muthalib. Agak terima itu, saya kata gitu. Saya bilang namanya Nyonya Muthalib, nggak terima. Akhirnya saya bilang PR. Nama istri dari Abdul Muthalib berarti ibunya Abdullah, ya. Itu Fatimah. Fatimah ini ada dua versi. Ada yang mengatakan Fatimah binti Amr binti Ain. Ada yang mengatakan kebalik, binti Ain dulu baru binti Amr. Tuh, nama nenek Nabi dari jalur ayah adalah Fatimah. Kalau dari jalur ibu namanya Barroh. Berarti Barroh ini ibu dari Siti Aminah. Istri dari Sukro. Wa annahu abyadu musyarrabun bihumratin. Nabi Muhammad itu kulitnya putih musyarrabun. Musyarrabun itu kalau secara tekstual artinya syurbun kan minum. Yashrabu minum. Putih diminumin merah. Artinya putih tapi kemerah-merahan. Itu kulitnya Nabi. Seperti apa? Kulitnya putih. Bisa apa? Ya seperti itu. Dan keciri khasan kulit Nabi ini nggak ada yang punya. Meskipun dikatakan oh dia kulitnya putih kemerah-merahan, tetap nggak bakal bisa menyamai putih kemerah-merahannya kulit Nabi. Itu baru kulitnya doang. Kalau di Maulid Tiba dijelasin ciri-ciri Nabi. Alifiyul amfi, hidungnya mancung kayak huruf alif. Kalau alif kan lurus ya, mancung maksudnya. Mimiyul fami, mulutnya itu diumpamakan seperti huruf mim, artinya tabassum, senyum mulut. Nggak pernah Nabi itu beremut, tegrut, nggak pernah. Nuniyul hajib, alisnya seperti huruf nun, tahu huruf nun? Gitu ya, huruf nun ya. Melengkung alis Nabi. Dan nggak ada yang bisa menggambarkan ciri-ciri beliau kecuali orang-orang yang Allah kehendaki bisa bertemu beliau baik di alam mimpi maupun di alam sadar. Nah, mudah-mudahan kita bisa ketemu mimpi sama Nabi. Ya, karena orang-orang yang bisa ditakdirin sama Allah mimpi ketemu Nabi itu pasti orang istimewa, pasti itu. Meskipun secara zahir biasa-biasa aja. Saya punya teman, dia pernah mimpi ketemu Nabi. Awalnya saya nggak percaya, karena kalau saya lihat teman saya itu di pesantren kerjaannya ngopi, merokok, begadang, ngopi, merokok, begadang. Jamaah agak pernah ke masjid, sholat di kamar. Belajar dia suka bolos. Ya itu kerjanya, ngopi, merokok, begadang. Itu dulu kerjanya. Saya perhatiin sebulan, 2 bulan, ternyata dia punya keistimewaan. Dia orang yang selalu menjaga wudhunya. Kalau lagi ngopi nih, ngobrol begini, tahu-tahu dia bangun, dia keluar, balik-balik, udah lepek. Teman-teman kiranya paling bisa kencing, paling cuci muka. Ternyata begitu kentut langsung keluar wudhu, balik lagi. Itu keistimewaannya itu. Termasuk menjaga wudhu
itu bisa menyebabkan Allah ridho sama kita. Salah satu bentuk keriduannya yaitu salah satunya bisa ketemu Nabi lewat mimpi, urusan lancar, emosi kita terjaga kalau kita daimul wudu, orang selalu menjaga wudu. Wa annahu khatamul anbiya'i wal mursalin, dan kita wajib meyakini bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi dan penutup para rasul. Berarti tidak ada nabi dan tidak ada rasul setelah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu wulida di Makkah wa bu'itsa biha. Nabi Muhammad itu wajib kita yakini bahwa beliau dilahirkan di kota Mekah. Dan juga wajib kita yakini bahwa beliau itu diutus oleh Allah Subhanahu wa taala juga di kota Mekah. Di mana tepatnya? Ayat yang pertama kali turun di Gua Hiro. Gua Hiro ada di gunung apa? Gunung Uhud. Gunung Uhud di Madinah adanya. Gunung Tur. Jabal Tur itu tempat di mana pertama kali Nabi Muhammad menerima wahyu dari malaikat Jibril. Surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kapan Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul? Di usia 40 tahun. Setelah usia 40 tahun berdakwah kepada penduduk kota Mekah kurang lebih 13 tahun sampai usia 53 tahun. Dapat pengikut, dapat berapa orang? Cuma 153 orang. Cuma 153 orang ketika Nabi berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun. Tapi di 153 orang ini yang kelihatannya sedikit, ini bukan orang sembarangan semua. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, Sayyidina Amr bin As, dan lain sebagainya. Mereka-mereka yang beriman kepada Nabi Muhammad di kota Mekah, atau yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk agama Islam, meskipun secara jumlah sedikit, tapi keimanannya tidak diragukan lagi. Pernah ditanya, kalau Sayyidina Abu Bakar itu seperti apa sih? Ini beliau salah satu contoh orang yang beriman dengan Nabi di kota Mekah yang masuk dalam kategori as-sabiqunal awwalun. Kata Nabi, seandainya keimanan orang seluruh dunia digabung ditimbang sama keimanannya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, itu masih lebih berat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Artinya keimanan beliau itu nggak kaleng-kaleng, nggak kayak kita. Kalau kita mah kadang-kadang percaya, kadang-kadang kagak. Begitu. Kadang-kadang percaya, kadang-kadang kagak. Percaya pas kelempengan dapat pertolongan dari Allah. Ya, iya benar ya, ternyata ya. Apa kata guru bisa begitu. Allah maha dengar doa kita. Kalau kita mau usaha pasti gini. Tapi kalau selama belum dikabulin, masih aja ragu. Ini Romana udah usaha tapi rezeki mesti gini-gini aja. Berarti itu lempengan begitu tuh, keimanan lagi turun tuh, keyakinan masih kurang. Nah, kalau Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq nggak seperti itu. Lanjut, wa annahu wa hajara ilal Madinatil Munawwarati ba'dal Isra. Beliau hijrah ke kota Madinah Al-Munawwarah setelah Isra Mi'raj. Wa mata biha wa dufina biha. Beliau wafat di kota Madinah
dimakamkan di kota Madinah fi baiti Aisyah radhiyallahu anha, di rumah Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Rumah artinya itu kamar Siti Aisyah. Di kamar situlah beliau Nabi dimakamkan bersama dengan makamnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan makamnya Umar bin Khattab. Ada 3 makam di situ di kamarnya Siti Aisyah. Nah, terus makamnya Sayyidina Utsman bin Affan di mana? Di Baqi, di sebelah timur Masjid Nabawi. Terus makamnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib di mana? Di Irak. Karena semasa beliau menjadi khalifah, banyak pertentangan di kalangan sahabat. Akhirnya beliau memindahkan pusat pemerintahan dari kota Madinah, dia pindah ke negeri Irak, tepatnya di Kufah. Wa anna syari'atahu nasakhat jami'a syara'i' sabiqati 'alaiha. Kita wajib berkeyakinan, wajib meyakini bahwa syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu menggantikan syariat-syariat yang mendahului syariat Nabi kita Muhammad. Ada syariatnya Nabi Musa, ada syariatnya Nabi Isa, misalnya begitu. Ada syariatnya Nabi Ibrahim dan syariat-syariat nabi-nabi yang lain. Semua syariat-syariat yang pernah ada ketika terutusnya Nabi kita Muhammad, maka syariat itu hilang, tergantikan oleh syariatnya Nabi Muhammad. Wa tabqa mustamirratan ila yaumil qiyamah. Dan syariat ini, syariat Nabi kita ini, itu akan kekal abadi terus menerus, nggak bakal hilang sampai hari kiamat. Artinya ketika kiamat itu terjadi, ketika bumi, planet-planet lain hancur lebur, itu syariat Nabi masih ada. Syariatnya Nabi masih ada. Bahkan banyak keterangan yang menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa. Nabi Isa kan kita punya keyakinan belum meninggal beliau. Nabi Isa belum meninggal. Ketika Nabi Isa turun lagi ke bumi untuk memerangi Dajjal, beliau mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Dan Nabi Isa nanti ikut syariat Nabi Muhammad, tidak megang syariat sendiri. Syariat yang dulu beliau bawa, beliau lepas. Karena nanti beliau bakal hidup di zamannya Nabi Muhammad. Secara otomatis syariatnya menjadi tergantikan oleh syariat Nabi Muhammad. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja yang dapat kita pelajari malam hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Insya Allah mulai pertemuan besok masuk ke bahasan ilmu fikih. Ya, pembahasan ilmu fikih. Mudah-mudahan Allah berikan kita sehat walafiat, panjang umur dalam taat kepada Allah, dapat dengan mudah melangkahkan kaki kita menuju majelis ilmu. Allah ridho dengan apa yang kita pelajari, dan Allah jadikan pengajar kita bisa istiqomah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tutup dengan bacaan zikir takbir.